Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wahyudi dan rekan saya Raden Arif. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh-contoh kasus dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Di pertemuan 2 dibahas mengenai pendirian dan pengoperasian persekutuan. Lalu di pertemuan 3 dibahas mengenai perubahan hak dalam kepemilikan persekutuan, mengakui masuknya sekutu baru. Di pertemuan 4 dibahas mengenai perubahan hak dalam kepemilikan persekutuan, pengunduran diri sekutu. Di pertemuan 5 dibahas mengenai likuidasi persekutuan secara langsung. Lalu yang terakhir di pertemuan 6 dibahas mengenai likuidasi persekutuan secara bertahap. Langsung saja ke contoh kasus di pertemuan 2, yaitu pendirian dan pengoperasian persekutuan. Di sini terdapat contoh kasus. Ari dan Reri mendirikan sebuah persekutuan, di mana sebelumnya Ari sudah menjalankan perusahaan perseorangan dan akan dilanjutkan dalam persekutuan Ari dan Reri sebagai investasi Ari. Sedangkan Reri menginvestasikan uang kas sebesar 25 juta ke dalam persekutuan. Neraca perusahaan Ari sebelum dibentuknya persekutuan sebagai berikut. Neraca perusahaan Ari per 31 Desember 2003. Aktiva terdapat kas sebesar 16.200.000, lalu ada piutang usaha 20 juta, cadangan kerugian piutang usaha 1.200.000, persediaan barang dagang 21.400.000, perlengkapan 1.600.000, peralatan 12 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.600.000. Lalu didapatkan total aktivanya yaitu 64.400.000 rupiah. Di dalam pasiva terdapat hutang usaha yaitu sebesar 24 juta dan modal Ari sebesar 40.400.000 rupiah. Didapatkan total pasivanya yaitu 64.400.000 rupiah. Di sini diketahui dalam persekutuan disepakati oleh Ari dan Reri bahwa yang pertama, semua uang kas di perusahaan diambil oleh Ari, piutang usaha sebesar 1 juta dihapuskan dan cadangan kerugian piutang usaha ditetapkan 4% dari sisa piutang. Lalu yang kedua, persediaan barang dagangan ditetapkan berdasarkan nilai pasarnya sebesar 26.600.000 rupiah. Yang ketiga, peralatan diakui sebesar nilai sewajarnya 7.500.000, yaitu atas nilai pengganti 15 juta yang telah disusutkan 50%. Yang terakhir, disepakati goodwill untuk Ari atas kegiatan perusahaan selama ini sebesar 10 juta. Di sini ada dua pencatatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, bila melanjutkan pembukuan Ari. Jurnal yang dibuat dalam pembentukan persekutuan Ari dan Reri adalah mencatat penyesuaian pembukuan sekutu yang dilanjutkan berdasarkan kesepakatan pendirian persekutuan. Lalu cadangan kerugian piutang 440.000, persediaan barang dagang 5.200.000, akumulasi penyusutan peralatan 5.600.000, goodwill 10 juta, modal Ari 460.000, kas 16.200.000, piutang usaha 1 juta, dan peralatan 4.500.000. Yang kedua, bila membentuk pembukuan baru, jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembentukan persekutuan Ari dan Reri adalah sebagai berikut. Piutang usaha 19 juta, persediaan barang dagang 26.600.000, perlengkapan 1.600.000, peralatan 7.500.000, dan goodwill 10 juta. Cadangan kerugian piutang 760.000, hutang usaha 24 juta, dan modal Ari 39.940.000. Mencatat setoran modal sekutu Reri, kas 25 juta dan modal Reri 25 juta. Neraca persekutuan yang harus didirikan dengan melanjutkan pembukuan Ari atau membentuk pembukuan yang baru yaitu sebagai berikut. Di aktiva terdapat kas sebesar 25 juta, piutang usaha 19 juta, cadangan kerugian piutang usaha 760.000, persediaan barang dagang 26.600.000, perlengkapan 1.600.000,
peralatan 7.500.000, dan goodwill 10 juta. Totalnya adalah 88.940.000. Lalu di Pasifa terdapat hutang usaha 24 juta, modal Arif 39.940.000, modal Reri 25 juta, dan total pasifanya 88.940.000. Di pertemuan 3 terdapat contoh kasus, yaitu diketahui neraca Pirma, Fahmi, dan Yoko per 1 Januari 2014 kas sebesar 150 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 30 juta, dan peralatan 100 juta. Totalnya yaitu 355 juta. Lalu modal Tuan Fahmi 170 juta dan modal Tuan Yoko 185 juta. Totalnya 355 juta. Masuknya sekutu baru melalui pemberhentian hak sekutu lama. Yang pertama, membeli sebagian kepemilikan sekutu lama. Pada tanggal 1 Mei 2014, Tuan Sandi ingin masuk ke dalam persekutuan dengan membeli seperempat bagian hak kepemilikan Tuan Fahmi dan Tuan Yoko, dan nama Pirma berubah menjadi FA Yosan. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba rugi dibagi berdasarkan proporsi 60%-40%. Maka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Modal Tuan Fahmi 1/4 dikali 170 juta sama hasilnya 42.500.000. Modal Tuan Yoko 1/4 dikali 185 juta hasilnya 46.250.000. Di sini juga terdapat tabel komposisi perubahan modal persekutuan FA Yosan. Lalu jurnalnya yaitu modal Tuan Fahmi 42.500.000, modal Tuan Yoko 46.250.000, dan modal Tuan Sandi 88.750.000. Yang kedua, membeli seluruh kepemilikan sekutu lama. Pada tanggal 1 Mei 2014, Tuan Sandi ingin masuk dalam persekutuan dengan membeli seluruh hak kepemilikan Tuan Fahmi sebesar 170 juta secara tunai dengan nama Pirma berubah menjadi FA Yosan. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 60%-40%. Di sini terdapat tabel komposisi perubahan modal persekutuan FA Yosan. Lalu jurnalnya, modal Tuan Fahmi 170 juta dan modal Tuan Sandi 170 juta. Di pertemuan 4 dalam perubahan hak dalam kepemilikan persekutuan, yaitu pengunduran diri sekutu, terdapat contoh kasus. Persekutuan FA Yosan memiliki total modal sebesar 555 juta. Persekutuan ini dimiliki oleh 3 orang sekutu, di mana Tuan Fahmi memiliki 35% modal, Tuan Yoko memiliki 25% modal, dan sisanya 40% dimiliki oleh Tuan Sandi. Ternyata pada akhir tahun 2014, Tuan Yoko memutuskan untuk mengundurkan diri dari persekutuan. Maka hitunglah pembayaran modal yang dimiliki oleh Tuan Yoko. Ada 2 cara alternatif penyelesaiannya, yaitu yang pertama, pembayaran lebih besar dari modal yang dimiliki sekutu mengundurkan diri. Apabila mereka sepakat untuk memberikan pembayaran kepada Tuan Yoko sebesar 150 juta atas modal Tuan Yoko di persekutuan sebesar 138.750.000, maka penyelesaiannya yaitu pembayaran kepada Tuan Yoko sebesar 150 juta, modal Tuan Yoko seharusnya sebesar 138.750.000, selisih dianggap bonus Tuan Yoko yaitu 11.250.000. Pembagian bonus yang diberikan kepada Tuan Yoko atas pengunduran dirinya. Tuan Fahmi 5.625.000 dan juga Tuan Sandi 5.625.000. Lalu ada jurnalnya yaitu modal Tuan Yoko 138.750.000, modal Tuan Fahmi 5.625.000, dan modal Tuan Sandi 5.625.000 serta kas 150 juta. Yang kedua,
pembayaran lebih kecil dari modal yang dimiliki, sekutu mengundurkan diri. Apabila mereka sepakat untuk memberikan pembayaran kepada Tuan Yoko sebesar 125 juta atas modal Tuan Yoko di persekutuan sebesar 138 juta 750.000, maka penyelesaiannya yaitu pembayaran kepada Tuan Yoko sebesar 125 juta modal Tuan Yoko seharusnya 138 juta 750.000, selisih dianggap bonus Tuan Yoko yaitu 13 juta 750.000. Pembagian bonus yang diberikan kepada Tuan Yoko atas pengunduran dirinya yaitu Tuan Fahmi sebesar 6.875.000, Tuan Sandi sebesar 6.875.000. Jurnalnya modal Tuan Yoko yaitu 138.750.000, modal Tuan Fahmi 6.875.000, modal Tuan Sandi 6.875.000, dan kas 125 juta. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raden. Berikut saya akan menjelaskan soal likuidasi persekutuan secara langsung. Contoh kasusnya yaitu Persekutuan Sejahtera yang anggotanya A, B, dan C pada tanggal 2 Januari 2003. Likuidasi perusahaannya karena ketiga anggotanya tersebut tidak ada kecocokan lagi untuk menjalankan usahanya. Semua aktiva non-kas dapat direalisasikan seluruhnya menjadi uang kas. Pembagian laba ruginya dengan perbandingan 4:4:2. Adapun laporan keuangannya sebagai berikut. Realisasi aktiva non-kas adalah sebagai berikut. Piutang yang dapat ditagih 30.000, persediaan dapat dijual sebesar 35.000, aktiva tetap dapat dijual sebesar 55.000. Dengan demikian, jumlah realisasi yang didapat yaitu sebesar Rp120.000. Sedangkan nilai buku untuk aktiva piutang dagang, persediaan, dan aktiva tetap bila dijumlahkan akan menghasilkan angka 155.000. Hal ini berarti terdapat kerugian realisasi sebesar 35.000. Yang diminta dari soal ini yaitu susunlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat likuidasi CV Maju Jaya serta laporan likuidasi yang diperlukan. Laporan likuidasi firma Maju Jaya per 1 April 2015. Langkah pertama untuk penyusunan laporan likuidasi yaitu mencatat saldo sebelum likuiditas sebagai berikut, kemudian memperhitungkan realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi. Telah diketahui sebelumnya bahwa nilai realisasi yang didapat yaitu sebesar 120.000. Kemudian, pada akun piutang dagang, persediaan, dan aktiva tetap dikurangi sebesar nilai buku masing-masing. Setelah itu, membebankan kerugian realisasi sebesar 35.000 kepada saldo modal masing-masing sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya masing-masing. Setelah itu, melakukan pembayaran kepada kreditur sebesar Rp60.000 yang akan mengurangi akun kas. Demikian halnya dengan akun hutang dagang. Langkah terakhir yaitu penyelesaian kepada sekutu. Penyelesaian hak penyertaan kepada sekutu ini dalam likuidasi secara langsung dapat dilakukan serentak, yaitu membagi sisa kas yang ada kepada saldo modal semua anggota persekutuan, juga hutang kepada anggota persekutuan yang ada, seperti pada akun hutang kepada Ki sebesar 10.000. Kemudian, kita lanjutkan ke jurnal-jurnal yang perlu dicatat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal realisasi. Pada bagian debit terdapat akun kas, modal P, modal Q, dan modal R. Pada bagian kredit terdapat akun piutang dagang, persediaan, dan aktiva tetap. Selanjutnya pada pencatatan jurnal likuidasi. Pada bagian debit terdapat akun hutang dagang, hutang kepada Q, modal P, modal Q, modal R, dan pada bagian kredit terdapat akun kas. Kita lanjutkan pada pembahasan contoh soal likuidasi persekutuan secara bertahap. Contoh kasusnya yaitu Tuan A, B, dan C, anggota-anggota persekutuan, membagi laba rugi dalam perbandingan 2:1:1.
Berikut adalah neraca per 31 Agustus tahun 1980 untuk persekutuan ABC. Proses likuidasi sejak tanggal 1 September 1980 yaitu pelelangan pertama dapat dijual aktiva lain-lain dengan harga Rp237.500 dengan nilai buku Rp312.500. Hal ini menyebabkan kerugian realisasi sebesar Rp75.000. Selanjutnya pada bulan Oktober 1980, aktiva lain-lain dijual dengan harga Rp112.500 dengan nilai buku sebesar Rp150.000. Hal ini menyebabkan kerugian realisasi sebesar Rp37.500. Pada bulan November 1980, sisa aktiva lain-lain dapat dijual sebesar Rp45.000 dengan nilai buku Rp37.500. Maaf, Rp37.500. Hal ini menyebabkan terdapat laba realisasi sebesar Rp7.500. Selanjutnya, ikhtisar laporan likuidasi untuk persekutuan ABC. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mencatat saldo sebelum likuidasi sebagai berikut. Kemudian mencatat penjualan aktiva pada bulan September dengan nilai realisasi kas sebesar Rp237.500 dan nilai bukunya yaitu Rp312.500 menyebabkan kerugian sebesar Rp75.000 yang harus dibebankan kepada saldo modal masing-masing persekutuan sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya seperti berikut ini. Selanjutnya, melakukan pembayaran kepada kreditur sebesar Rp125.000 yang nantinya akan mengurangi akun kas serta akun hutang dagang hingga pembayaran kreditus dianggap lunas. Selanjutnya yaitu pembayaran hak penyertaan anggota. Perlu diketahui dalam contoh kasus soal ini bahwa pembayaran kembali hak penyertaan para anggota persekutuan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah uang kas yang tersedia. Besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan. Caranya dapat dengan memperhatikan tabel berikut ini. Tabel perhitungan jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada para anggota. Jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada para anggota didapat dari selisih antara saldo modal sebelum pembayaran kepada anggota dengan pembebanan kemungkinan kerugian karena aktiva lain-lain tidak dapat direalisasikan sebesar Rp187.500. Jumlah pembebanan ini dapat diketahui dengan cara mengkalikan Rp187.500 kepada rasio pembagian laba rugi setiap anggota persekutuan. Untuk anggota persekutuan A, pembebanan kemungkinan kerugiannya yaitu 53.750, untuk anggota B sebesar 46.875, untuk anggota C sebesar 46.875. Hingga diketahui jumlah yang dapat dibayarkan kepada masing-masing anggota yaitu sebagai berikut. Kembali lagi ke ikhtisar laporan likuidasi. Jumlah pembayaran kembali hak penyertaan tersebut pada nantinya akan mengurangi nilai kas yang tersedia sebelumnya yaitu sebesar Rp137.500 hingga saldo kas tersebut menjadi habis. Sekarang lanjut ke pencatatan penjualan aktiva yang dilakukan pada bulan Oktober dengan nilai realisasi sebesar Rp112.500, kemudian nilai bukunya yaitu Rp150.000, menyebabkan kerugian realisasi sebesar Rp37.500 yang nantinya akan dibebankan kepada saldo modal masing-masing persekutuan sesuai dengan laba ruginya masing-masing. Maaf, rasio pembagian laba ruginya masing-masing. Kemudian lanjut lagi ke pembayaran anggota, sama halnya dengan langkah-langkah sebelumnya yaitu dengan memperhatikan tabel perhitungan jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada para anggota yaitu sebagai berikut ini. Hingga diketahui jumlah yang dapat dibayarkan kepada masing-masing anggota untuk tahap kedua yang terjadi pada bulan Oktober yaitu sebagai berikut. Kembali lagi ke ikhtisar laporan likuidasi. Jumlah pembayaran anggota pada nantinya akan sama dengan jumlah kas yang tersedia sebelumnya sehingga akan mengurangi saldo kas menjadi 0 lagi.
Kemudian dilakukanlah penjualan aktiva pada bulan November dengan nilai realisasi sebesar Rp45.000. Kemudian nilai pembukuannya yaitu Rp37.500. Lalu dilakukannya eh, pembagian keuntungan realisasi sebesar Rp7.500 kepada masing-masing modal anggota persekutuan sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya sebagai berikut. Perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai aktiva lain-lain ini sudah habis sehingga bisa kita lanjutkan ke pembayaran anggota yaitu sebesar 45.000 yaitu kas yang tersedia dibagikan kepada masing-masing anggota persekutuan sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke pencatatan jurnal yang diperlukan. Yang pertama yaitu mencatat realisasi aktiva lain-lain dan pembebanan rugi kepada masing-masing anggota. Pada bagian debit terdapat akun kas, modal A, modal B, sementara pada bagian kredit terdapat akun aktiva lain-lain. Selanjutnya, langkah kedua yaitu pencatatan jurnal untuk mencatat pelunasan hutang kepada kreditur. Pada bagian debit terdapat akun hutang dagang, sementara pada bagian kredit terdapat akun kas. Langkah ketiga, untuk mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap pertama. Pada bagian debit terdapat modal A, modal B, dan modal C. Sementara pada bagian kredit terdapat akun kas. Langkah keempat, untuk mencatat penjualan aktiva lain-lain dan pembebanan merugi pada tahap kedua. Pada bagian debit terdapat akun kas, modal A, modal B, dan modal C. Pada bagian kredit terdapat akun aktiva lain-lain. Langkah kelima, untuk mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap kedua. Pada bagian debit terdapat akun modal A, modal B, dan modal C. Pada bagian kredit terdapat akun kas. Tahap keenam, untuk mencatat penjualan aktiva lain-lain dan pembebanan merugi pada tahap ketiga. Pada bagian debit terdapat akun kas. Pada bagian kredit terdapat akun modal A, modal B, modal C, dan akun aktiva lain-lain. Tahap 7 terakhir yaitu untuk mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota pada tahap ketiga. Pada bagian debit terdapat modal A, modal B, dan modal C. Sementara pada bagian kredit terdapat akun kas. Sekian pembahasan contoh soal yang dilakukan oleh kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.